mengundang teman-teman yang bener-bener masih di jalan. Kita ayo ngaji, lu nggak usah pakai koko, lu nggak usah pakai gamis, lu sekeren lu aja. Pengalaman itu datang mereka masih pakai dokmar, masih celana ini sambil ngerokok, anti mainstream di umum kan, tatoan plak gede gitu kan, atau aneh lah, orang-orang aneh itu justru mereka ngerasa, kok lu pada bisa sih ngajak anak-anak itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miki, atau teman-teman sering bilang saya itu Abu Hizam. Saya dari komunitas Pangkajian sebagai apa ya? Sebagai tim warawiri aja sih sebenarnya. Nggak ada jabatan-jabatan. Pangkajian berdiri sekitar tahun 2016. Waktu itu sih belum ada nama. Kita ngaji-ngaji biasa aja sih. Karena sering ngobrol, sering gimana, jadi tahu kan latar belakang kita ternyata banyak anak-anak band. Dari situ ada yang emang punk, ada beberapa teman yang emang asli punk. Kalau saya emang dulu pernah ngepunk, tapi setelah itu murtad ke metal gitu. Nah, dari situ intinya samalah, latar belakang kita anak musik. Makanya yaudah kita bikin komunitas yang mengajak teman-teman yang backgroundnya anak-anak punk atau anak-anak musik lah. Siapapun itu yang mau bergabung untuk lebih baik, ayo kita rangkul. Tapi waktu itu belum ada nama sih. Kita fokus, yang penting kita ngaji, ngajak orang terdekat dulu. Temen, misalkan satu band, drummer kita rekrut, basis kita rekrut, gitaris kita rekrut, suruh ngaji. Intinya mereka mau ngaji aja dulu. Nggak kepikiran sih sampai komunitas, apalagi sampai jadi komunitas gede tuh nggak ada kepikiran. Yang penting niatnya sama-sama lebih baik aja sih. Ya karena kita merasa gelisah gitu dengan diri kita sendiri dan melihat teman-teman yang masih begini-begini aja. Kita anak band, ya mungkin teman-teman tahu lah bagaimana anak band, gak jauh dari alkohol, gak jauh dari yang seperti itulah. Makanya ketika kita mulai tertarik dengan mempelajari agama, kita mulai gelisah tuh untuk mengajak teman-teman supaya teman-teman pun merasakan apa yang kita rasakan gitu. Yang tadinya kita nggak kenal agama, kita jadi kenal agama. Yang tadinya sholatnya sama sekali, jadi sholat sekali atau 2 kali gitu. Kayak sebuah harapan juga dari punk, kita latar belakang punk, kedepannya kita ke kajian gitu. Dari gigs ke gigs, dari acara musik ke musik, kita ke kajian-kajian gitu. Ada yang belajar Iqra, terus belajar baca Al-Quran. Nah dari situ setelah berjalan beberapa bulan, kepikiran, kita kan zaman ngepang itu, zaman ngeband itu seneng bikin acara dong. Yang namanya kita bikin gigs, kolektifan dari teman-teman gitu kan. Waktu itu kita bikin acara di kafe, Kopi Baris, tepatnya di Kopi Baris. Kopi Baris waktu itu Ustadz Aditya dari Pang Muslim Surabaya bikin roadshow bedah buku melawan arus. Pas Bekasi, ya udah kita ngajuin yuk. Akhirnya beliau mau, kita undang ke sini. Akhirnya alhamdulillah tuh program pertama Pangkajian yang keluar gitu ya. Bikin branding di situ bahwa ada juga loh di Bekasi komunitas ngaji yang merangkul anak-anak punk dan anak-anak musik gitu intinya. Selain saya tuh banyaknya emang kelahiran Bekasi. Kayak foundernya sebenarnya kan Mas Angga. Mas Angga itu teman-temannya di sini banyak. Nah, dia ngajak teman-teman bandnya dia, gitarisnya dia, basisnya dia. Nah, si temennya itu ngajak lagi ya, model-model bisnis itulah, MLM lah gitu kan. Kita ngajak lagi. Sampai pada akhirnya saya pun sama, ngajak lagi. Oh ada nih kenalan, kayaknya anak band nih, mau ngaji nggak? Boleh, ikut. Banyak seperti itu, semua ngajak. Nah nuduat qoblak kulisai. Ya setiap kita adalah dai, sebelum jadi apa-apa kita sebenarnya dai gitu kan. Sebelum pandemi itu Pangkajian ada banyak sekali program. Ketika tahun 2017 itu Bang Iwan masuk ke Pangkajian, kita merasa ada kekuatan baru gitu. Ada kekuatan baru untuk merekrut orang-orang. Jadi dia tuh artis tato, tukang bikin tato yang pengen berubah lebih baik gitu. Nah disitulah berangkat dari situ
Bang Iwan ngajak kita untuk bikin program Pangkajian on the Street. Pangkajian on the Street itu kita mengajak atau merangkul teman-teman yang masih di jalan, masih di skena-skena dia. Jadi kita merangkul beliau-beliau yang di jalan itu ya dengan sehalus mungkin lah, dengan bahasa-bahasa kita gitu kan. Karena kita tahu latar belakang mereka, jadi kita untuk masuk ke mereka itu gampang gitu. Jadi kita bawain gorengan, ngobrol-ngobrol. Nah itu ada satu namanya program Pangkajian on the Street. Terus ada lagi program pangkajian yang di luar masjid, namanya nongkrong berfaedah. Nongkrong berfaedah itu kita sering adain di warung-warung kopi atau di tempat-tempat terbuka yang mana kita mengundang teman-teman yang benar-benar masih di jalan. Kita ayo ngaji, lu nggak usah pakai koko, lu nggak usah pakai gamis, lu sekeren lu aja. Sering kita pengalaman itu datang mereka masih pakai dokmar, masih celana ini sambil ngerokok, sambil mereka santai aja, nggak kayak lagi yang kaku ngaji gitu. Dari situlah kita berharap walaupun mereka nggak berubah langsung, tapi setidaknya dia pernah mendengar kata-kata kebaikan, walaupun satu kalimat gitu kan, bisa jadi motivasi di kemudian hari gitu. Ya, ada beberapa program-program sosial Pangkajian. Ini sebenarnya program ini diadopsi dari komunitas lama kita gitu, komunitas. Ada beberapa anggota termasuk saya di komunitas Sebar namanya. Sebar itu Sedekah Barokah. Nah, Sedekah Barokah ini awalnya itu kan kita datang ke tempat-tempatnya pemulung itu, tempat pemulung, terus bagi-bagi di jalan itu waktunya itu ya waktu dulu hari Sabtu. Jadi kita kayaknya ganti lagi nih program. Apa ya program yang kira-kira sangat dibutuhkan masyarakat apalagi di masa pandemi sekarang. Makanya kita akhirnya kita bikin namanya program Sersan Jumat, serbar sarapan di hari Jumat. Sebenarnya sih pengennya mah nggak cuma hari Jumat, sersan everyday gitu kan. Tiap hari kita bikin sersan karena ya orang itu butuh tiap hari, nggak setiap Jumat doang ya. Qadarullah ya emang kemampuan kita baru di satu pekan sekali gitu. Akhirnya kita coba istiqomahkan sersan Jumat ini. Ya dari pertama berdiri emang keluar masuknya member itu udah sering banget ya. Pergantian itu ya silih berganti lah, ada pasang surutnya gitu, dari anggota 6 orang pernah sampai 25 orang, pernah juga sampai berapa puluh orang. Karena kita ada ada lingkaran-lingkarannya gitu, ada ring-ringnya. Ada juga yang goib gitu, kadang kalau udah kita ada kajian bulanan itu goib itu maksudnya kadang ada, kadang enggak, kadang dia ikut, kadang enggak, ya kayak gitu banyak. Tapi yang inti mah emang paling 10 orang yang emang di struktural itu. Tapi ya di intinya ini pun ya gitu, kadang ya ada beberapa program yang mereka nggak bisa ikut. Akhirnya ya siapa yang bisa ikut ya udah kita jalan. Wah tajam, sangat tajam perbedaan pendapat. Kalau deket mah kali bisa golok-golok. Ya enggak juga ya. Ya intinya kita alhamdulillah karena takliful qulub ya, maksudnya penyatuan hati gitu kan. Ya kita habis debat. Ya udah. Karena kita selalu berpatokan keputusan terakhir adalah keputusan syuro. Pertama pas kita bikin program pertama Pangkajian bulanan itu, kita coba menghubungi DKM, terus kita tanya boleh nggak kita bikin kajian di sini. Cuman yang datang kayaknya anak-anak pang. Nah dari situ pertama diterima. Pas berapa minggu sebelum hari H kita tanya lagi, oh maaf mas nggak bisa, tempat udah dipakai. Padahal kita udah booking sebulan atau 2 bulan sebelumnya. Oh lah mungkin dipikir lagi kali ini anak pang jangan-jangan takutnya mungkin alam gitu. Akhirnya kita nanya lagi ke teman-teman, oh ada nih. Akhirnya bikin tuh di Duren Jaya tuh, kata DKM udah di sini aja nggak apa-apa, pakai masjid pakai. Hikmahnya itu kita dapat DKM yang lebih respect gitu. Dia malah seneng ngelihat anak-anak muda bikin kajian, apalagi anak-anak yang anti mainstream di umum kan, tatoan plak gede gitu kan, atau aneh lah, orang-orang aneh itu justru mereka ngerasa kok lu pada bisa sih ngajak anak-anak itu. Pangkajian dari awal berdirinya emang komunitas dakwah dan sosial. Jadi Pangkajian itu pengen
punya tempat yang bisa buat tempat belajar, yang atasnya untuk pembinaan atau rumah lah gitu, bawahnya bisa buat usaha teman-teman untuk intinya untuk pemberdayaan ekonomi itu. Dan syukur-syukur si tempat usaha itu ada satu rumah makan yang bisa dijadikan rumah makan gratis oleh Pangkajian itu. Itu mimpi-mimpi Pangkajian. Tapi alhamdulillah sih Pangkajian udah punya pondok hijrah yang ini kita sekarang berada di pondok hijrah yang intinya walaupun belum sesuai harapan, tapi kita udah melangkah untuk ke arah situ, merintis. Bagi teman-teman yang ingin gabung, ingin sama-sama memperbaiki diri di Pangkajian, bisa hubungi ke official Instagram kami di @pangkajian_official. Bisa juga hubungi nomor WA 0813 1815 1013, atau teman-teman di sekitar Bekasi Utara bisa langsung datang ke markas kami di Jalan Mangseng 2 nomor 83 Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi. Oke, terima kasih teman-teman. Saya Abu Hizam dari Pangkajian. Menjadi baik adalah proses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.